Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ramadhani, NIM 184206229 akan mempresentasikan tentang COVID-19, New Normal, dan perencanaan pembangunan di Indonesia. Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia, ketika wabah COVID-19 yang muncul secara tiba-tiba, yang awalnya hanya muncul di kota Wuhan, Cina, hingga merebak luas dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Ketika COVID-19 mulai muncul pada akhir tahun 2019 dan mulai mewabah dan meledak secara lokal di Cina pada akhir Januari 2020, kemudian merembet ke seluruh dunia sepanjang bulan Februari hingga saat ini, tidak satupun lembaga think tank dan pemikir strategi dunia, baik dari pemerintah swasta, universitas, juga World Bank dan IMF memperhitungkannya, sehingga outlook perekonomian tahun 2020 dan tahun-tahun setelahnya masih diprediksi dengan asumsi normal. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia telah membuat seluruh dunia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, dan digantikan dengan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Berbagai negara melakukan kebijakan lockdown untuk membatasi penyebaran virus COVID-19 ini secara total. Namun, dalam mengubah perilaku sosial masyarakat bukanlah hal yang mudah. Ada sesuatu hal yang membuat berbagai negara mengalami kendala yang tidak mudah ini. Bahkan negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat kewalahan dalam mengubah hal tersebut. Kemudian, kebijakan lockdown dimodifikasi sedemikian rupa oleh berbagai negara. Ada yang menerapkan secara penuh, sebagian atau lokal, dan seminimal mungkin. Di Indonesia sendiri telah memodifikasinya dengan nama pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut PSBB yang diberlakukan per wilayah baik provinsi maupun kabupaten kota. Aturan pelaksanaan PSBB tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Selain ini, aturan mengenai PSBB juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. United Nations Conference on Trade and Development yang mengatakan bahwa wabah COVID-19 ini telah memukul negara-negara berkembang pada saat mereka sedang berjuang untuk membayar beban hutang yang tidak berkelanjutan selama bertahun-tahun. Hal ini yang patut diketengahkan dalam konteks perdebatan tentang pengurangan utang di negara berkembang setelah goncangan COVID-19, yaitu yang pertama, krisis hutang bukan hanya berlangsung di kalangan negara-negara berkembang yang termiskin saja, namun juga berpengaruh terhadap semua kategori pendapatan. Yang kedua, pada umumnya disebabkan oleh salah urus ekonomi di dalam negeri, tetapi oleh salah urus ekonomi dan keuangan di tingkat global. Ada beberapa hal penting yang menyangkut dampak COVID-19 terhadap kondisi ketenagakerjaan seluruh dunia. Antara lain, yang pertama, kebijakan karantina wilayah di berbagai negara berdampak pada 2,7 miliar pekerja, atau 81% dari total pekerja di seluruh dunia. Yang kedua, kontraksi ekonomi secara langsung mempengaruhi penyempitan lapangan kerja. Yang ketiga, perhitungan total kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 tergantung pada perkembangan pandemi ini. Indonesia telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan COVID-19 sejak awal Maret 2020, kemudian disusul dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah menjadi PSBB dimulai di Jakarta dan merembet ke beberapa kota di sekitar Jakarta, lalu diikuti wilayah lain dalam lingkup provinsi, kabupaten, atau kota yang menunjukkan peningkatan kasus secara signifikan. Setelah 3 bulan melewati masa tanggap darurat dan PSBB, pemerintah Indonesia mulai menjajaki penerapan kehidupan normal yang baru atau bisa disebut new normal dan melonggarkan PSBB.
Wabah COVID-19 ini memaksa semua negara untuk merevisi perencanaan pembangunan yang telah mereka buat. Target yang telah disesuaikan secara realistis diubah sedemikian rupa sesuai dengan keadaan sekarang. Dan diprioritaskan program jangka pendek dialihkan sebagian besar untuk mengatasi epidemik COVID-19. Dampak sosial dan ekonomi yang melanda akibat COVID-19 ini memaksa semua level pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengoreksi rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan pasca COVID-19 merupakan tantangan terberat bagi seluruh negara di dunia. Kehidupan baru masyarakat, di mana sampai saat ini belum ada obat dan juga vaksin yang paten untuk bisa menyembuhkan dan untuk mencegahnya. Dan menjadikan hal yang pasti kalau masyarakat dunia akan hidup di dalam ancaman COVID-19 setiap saat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.